Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makom bismillahirrahmanirrahim ini kalam yang diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, sebutlah dengan namaku. Oleh karena itu Tailo Pitua diperintahkan oleh Allah menggamblangkan makom kalamnya Allah. Kalamnya Allah ini berangkat dari wujud sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunya Allah. Sebutlah dengan namaku. Kemudian kita masuk di dalam kalam kedimnya Allah, perwujudan dari mi'rajnya Rasulullah menerima makom salat, puasa, benar-benar yang sudah disyariatkan. Oleh karena itu Tailo Pitua menggamblangkan makom-makom kalam dari kedimnya Allah, kemudian kalam kerajaan Allah, inilah wujud daripada nama Allah. Sebutlah dengan namaku. Oleh karena itu Nabiullah sudah mensyariatkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, pemurah, pengasih, penyayang. Alhamdulillah malam ini Tailo Pitua diperintahkan oleh Allah dapat menggamblangkan makom kalam. Kalam dari kedimnya Allah dengan kalamnya, alamnya Allah. Kemudian kalamnya utusan dengan kalamnya Rasul dan kalamnya Nabi dan kalamnya malaikat. Alhamdulillah Tailo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom kalam-kalam tersebut. Kemudian kita masuk di dalam kalamnya rohani dengan kalamnya sifat, dengan kalamnya jasmani. Benar-benar bagaimana kita dapat memahami tentang perwujudan kalam. Oleh karena itu Nabiullah sudah mensyariatkan istinja jasad dengan junubnya jasad, kemudian wudu jasad, dan istinja sifat dengan junubnya sifat, kemudian junubnya rohani, kemudian wudu jasad, wudu sifat, wudu rohani. Yang dikandung di dalam perwujudan syariat ini agar seluruh umat akhir zaman ini dapat mensucikan makom-makom kalam. Perhatikan firman Allah, seluruh makhluk-makhluk yang bernyawa berselawat kepada Nabi dan malaikat bertasbih ke Allah. Yang dikandung di dalam berselawat ini merupakan perwujudan kalam. Kalamnya pikiran, benar-benar kita sudah sucikan. Kalamnya mata, benar-benar kita sudah sucikan. Kalamnya pendengaran, benar-benar kita sudah sucikan. Kalamnya mulut, benar-benar kita sudah sucikan. Dan kalamnya hidung, benar-benar kita sudah sucikan. Kalamnya kolbu, dubur, kaki, dan tangan, benar-benar sudah berwujud kesucian. Maka itulah mendapat kesempurnaan setelah kita berkalam Al-Fatihah. Inilah kesempurnaan yang benar-benar makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini dapat memperhatikan kalam-kalam ini. Bagaimana kita dapat memahami kalam pikiran? Apakah pikiran tidak berkalam melahirkan sesuatu perwujudan? Begitu pula mata, telinga, mulut dan hidung, kolbu, dubur, dan kaki melahirkan perwujudan. Tempatkan di diri kita masing-masing. Alhamdulillah Tailo Pitua dapat menggamblangkan perwujudan. Begitu setelah kita benar-benar sudah memahami kalamnya makhluk, inilah masuk di dalam kalamnya rohani. Kemudian kalamnya rohani ini benar-benar ia mengenal kalamnya ruh. Karena hanya rohani dengan ruh ini yang bisa berkalam. Kemudian kalamnya Nabi dan kalamnya Rasul dan utusan. Karena hanya utusan
yang menerima kalamnya Allah dan Rasul dan Nabi dengan makom malaikat. Kemudian perwujudan makom-makom kalam ini kemudian masuk di dalam makom rohani, kemudian masuk di dalam makom kalam sifat, kemudian kalam jasmani. Perwujudan, benar-benar kita tempatkan perwujudan kesempurnaan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena tiap-tiap kita untuk memohon ke Allah, maka kita masuk di dalam kalamnya rohani. Kemudian kalam rohani ini masuk di dalam kalamnya ruh. Kemudian kalamnya ruh ini masuk di dalam kalamnya Nabi. Kemudian kalamnya Nabi masuk di dalam kalamnya Rasul. Kalamnya Rasul ini masuk di dalam kalamnya utusan. Nanti itu kita benar-benar mengenal suatu perwujudan kalam-kalamnya yang dari qadim Allah dengan kalam-kalamnya yang dari alamnya Allah. Oleh karena itu Tailopitua menegaskan kepada seluruh bagian otak Ilopitua Lawambu, laksanakan perintah Allah ini yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Selama ini, apakah kita benar-benar sudah memahami kalam yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad? Ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad ini berangkat dari kesucian agar kalam ini bisa menyatu dengan kalamnya sifat dan rohani dan ruh. Ini diperhatikan. Ini kesempurnaan kita membaca kitab suci Al-Quran. Apabila kalam-kalam berwujud di dalam makom jasmania sifat dan rohani, benar-benar sudah kita sucikan, maka begitu kita membaca kitab suci Al-Quran, karena yang di kitab suci Al-Quran merupakan firman dan hadis, dan riwayat, benar-benar kita renungi, pahami. Oleh karena itu Tailopitua menganjurkan pergunakan terjemahan. Karena wujud daripada firman ini perintah. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengenal suatu makom kalam? Karena jangan sampai kalam-kalam yang kita lahirkan merupakan perwujudan kalamnya jin dan iblis dan setan. Bagaimana kalamnya jin, iblis dan setan lahir dari kalamnya pikiran kejoliman, lahir dari mata kalamnya kejoliman, lahir dari pendengaran kalamnya kejoliman, lahir dari mulut kalamnya kejoliman, lahir dari hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan berwujud kejoliman. Inilah yang dimaksud kalamnya jin, kalamnya iblis, dan setan. Alhamdulillah dengan wujud ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, benar-benar kita renungi, kita perhatikan, agar benar-benar kalam-kalam pikiran ini hanya berwujud kalamnya kemuliaan yang diperintahkan oleh Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian otak Ilopitua Lawambu dan seluruh yang penggemar di YouTube, benar-benar mengikuti ajaran otak Ilopitua Lawambu, renungilah dan pahamilah. Apakah selama ini, apakah kita tidak masuk di dalam kalamnya setan, kalamnya jin dan iblis, berwujud kejoliman, pikiran berkalam kejoliman, mata berkalam kejoliman, mata melahirkan sesuatu perbuatan yang tidak baik, inilah yang disebut kalam. Kemudian pendengaran, begitu kita mendengar suatu perkataan, kemudian kita melahirkan kalamnya kejoliman. Ini yang dikandung, yang diperhatikan, agar umat akhir zaman ini benar-benar memperhatikan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh para nabi-nabiullah ini telah mengajarkan bagaimana umat akhir zaman dapat memahami kalam-kalam. Kalamnya makhluk, kemudian kalamnya ruh, kalamnya nur. Berbicara wujud daripada kalamnya nur ini berangkat dari kalamnya Nabi. Kemudian kalamnya Rasul dan kalamnya utusan. Dan kalamnya Allah dengan kalamnya yang dari qadim Allah. Perhatikan firman Allah. Allah menjadikan suatu alam. Allah itu tidak berada di alam tersebut.
Karena Allah itu esa. Ini diperhatikan. Diperhatikan suatu firman Allah ini. Oleh karena itu tailo pitua dapat menggamblangkan atas perintah-perintah dari Allah ini. Yang selama ini benar-benar yang kita sudah mengikuti ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja, junub air wudu. Yang dikandung di dalam istinja junub air wudu ini agar seluruh apa yang diajarkan ini benar-benar kalam-kalam ini diperhatikan. Benar-benar kita sucikan, maka inilah kita bisa untuk mempermakom di kalamnya ruh. Karena hanya mau makom kalamnya ruh ini yang mengenal kalamnya Nabi, Rasul dan utusan, dan kalamnya nurnya Allah dengan kalam kedimnya Allah. Seluruh bagian lota ilopitu alawamu yang diberkahi oleh Allah. Benar-benar memperhatikan kalam-kalam. Kalam ini diperhatikan. Benar-benar memperhatikan kalamnya pikiran, melahirkan pikiran tidak baik. Pikiran ini bersuara. Coba tempatkan di dalam jasmani kita. Mata kita bersuara. Apa yang kita lihat, maka lahir dari suatu apa yang kita lihat ini, maka itulah wujud daripada kalam. Begitu pula pendengaran, mulut, hidung, kolbu. Wujud daripada kalamnya kolbu. Melahirkan suatu dendam, dengki dan seujon. Dan melahirkan suatu wujud daripada kejinaan. Inilah perhatikan kalam-kalam tersebut. Hingga itu Nabiullah telah mensyariatkan benar-benar yang dapat untuk mensucikan kalam-kalam ini. Begitu kita masuk di dalam zikir. Zikir ini kita masuk di dalam kalamnya zikir. Bagaimana kita mempergunakan suatu kalamnya rohani dan kalamnya ruh. Nanti itu kita bisa mengenal kalamnya Nabi, Rasul dan utusan dan kalamnya yang dari alamnya Allah. Oleh karena itu tailo pitua dapat menggamblangkan karena tailo pitua ini dipusakai dengan ilmu kalam. Bagaimana kalian semua seluruh bagian tailo pitua lawambu dan seluruh pengikut yang di YouTube pahami dan renungi